adik-adik, pada video kali ini bersama saya Lailan Famisa, biasa dipanggil Cica, akan memberikan suatu materi mengenai hak dan kewajibanku sebagai warga negara Indonesia. Di video pembelajaran kali ini kita akan mengulas dua materi, yang pertama hak dan kewajiban. Untuk yang pertama kita akan mengulas tentang hak. Hak adalah segala sesuatu yang kita dapatkan setelah kita melakukan kewajiban. Nah, tentunya setiap individu pasti memiliki hak. Maka dari itu, pemerintah negara Republik Indonesia telah mengatur salah satunya pada pasal 28 ayat 1 yang berbunyi, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Masih banyak loh pasal-pasal yang lain mengatur tentang hak. Berikut adalah contoh hak yang didapatkan sebagai warga negara. Yang pertama adalah hak mendapatkan pendidikan. Yang kedua adalah hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Yang ketiga adalah hak untuk mendapatkan keadilan di mata hukum. Sekarang kakak akan menceritakan sebuah ilustrasi yang mengenai hak dan kewajiban sebagai warga negara. Sebuah ilustrasi yang berjudul Siti Demam. Siti kepanasan saat pulang sekolah. Di malam harinya ia demam dan badannya panas. Ibu mengompres Siti dengan air hangat. Ibu pun menyelimutinya dengan selimut tipis. Siti masih merasa demam saat bangun tidur. Ibu ingin Siti sehat. Ibu pun membawa Siti ke puskesmas. Sebagai warga negara, kita berhak mendapat fasilitas tempat berobat. Oleh karena itu, pemerintah mendirikan puskesmas dan rumah sakit. Di puskesmas dan rumah sakit ada dokter dan perawat yang bertugas. Dokter lalu memeriksa Siti. Setelah diperiksa, dokter memberinya obat dan vitamin. Dokter menyarankan agar Siti menjaga kesehatan. Ia harus banyak minum air putih hangat. Ia harus memilih jajanan yang sehat. Ia juga harus rajin mencuci tangan. Ibu dan Siti berterima kasih kepada dokter. Mereka senang berobat di puskesmas. Pasal 28A, setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Pasal 28B, ayat 1, setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Ayat 2, setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. Pasal 28D, ayat 1, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pasal 28E, ayat 1, setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara, dan meninggalkannya, serta berhak kembali. Pasal 28F, setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengelola, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Pasal 28G, ayat 1, setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harga benda yang di Pasal 28G, ayat 1, setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Pasal 28H, ayat 1, setiap orang berhak untuk sejahtera, lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Pasal 28I,
ayat 2. Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. Pasal 28J ayat 1. Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan. Pasal 28J ayat 1. Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pasal 27 ayat 1, yaitu setiap warga negara Indonesia memiliki kewajiban untuk menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan. Yang kedua ada pada ayat 3 yang berbunyi, setiap warga negara Indonesia memiliki kewajiban untuk ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Nah, ada pasal selanjutnya yaitu pada pasal 30 ayat 1 yang berbunyi, setiap warga negara Indonesia memiliki kewajiban untuk ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Dan yang berikutnya ada pada pasal 31 ayat 2, yaitu setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Nah, hai semuanya, nama saya Hanifah Putri Ramadhani, biasa dipanggil Putri. Nah, jadi di sini kakak akan melanjutkan mengenai materi dari hak dan kewajiban kita sebagai warga negara. Nah, sebelumnya teman kakak, Kak Cica telah menyampaikan materi mengenai hak. Nah, sekarang kakak akan melanjutkan materi mengenai kewajiban. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan dengan sepenuh hati dan penuh tanggung jawab. Nah, jadi jika kita telah melaksanakan atau melakukan kewajiban kita sebagai warga negara, baru kita bisa mendapatkan hak kita sebagai warga negara seperti yang telah disampaikan oleh Kak Cica yang sebelumnya. Seperti hak, kewajiban juga diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 27 ayat 1 yang berbunyi, segala warga negara bersama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Nah, jadi ada beberapa contoh dari kewajiban kita sebagai warga negara. Yang pertama ada mematuhi sistem hukum yang berlaku. Yang kedua, menjaga kedaulatan negara. Dan yang ketiga ada membayar pajak. Dan masih banyak lain kewajiban kita sebagai warga negara yang harus kita lakukan dengan penuh tanggung jawab. Nah, dari ilustrasi yang telah diceritakan oleh Kak Cica tadi, dapat kita lihat hak dan kewajiban yang diperoleh oleh Siti sebagai warga negara. Yang pertama yaitu Siti wajib menjaga kesehatannya. Yang kedua, Siti wajib mendengarkan nasihat dari kedua orang tuanya. Yang ketiga, Siti harus banyak minum air putih hangat dan memilih jajanan yang sehat serta rajin mencuci tangan dengan bersih. Yang keempat ada Siti harus berterima kasih kepada dokter yang telah merawat dia dengan sepenuh hati di rumah sakit. Sekian video pembelajaran dari kami. Saya Lailan Komisa. Saya Hanifah Putri Ramadhani. Semoga bermanfaat. See you.